Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sania Elilia SSMA. Saat ini saya adalah dosen tetap di program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Nurdin Hamzah Jaya. Saat ini saya sedang menempuh mata kuliah komunikasi antar budaya. Mata kuliah ini sangat berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan atau keilmuan saya, yaitu ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Karena studi linguistik itu sendiri tidak hanya mempelajari bahasa sebagai suatu sistem, melainkan juga bahasa sebagai alat komunikasi yang sangat makna dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Metode DEI pada penelitian ini diterapkan dengan menampilkan materi secara konseptual seperti foto, gambar, ataupun video, kemudian mendorong interaksi aktif dan responsif mahasiswa dengan cara jawab, diskusi, presentasi, dan juga role play, serta melakukan penilaian berbasis proses dan hasil belajar. Berikut adalah video perkuliahan saya di pertemuan pertama komunikasi antar budaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita masuk bagian pertama ya, ya. So, kuliahnya itu komunikasi antar budaya. Kalian di semester lalu dan semester sebelumnya sudah pernah ambil mata kuliah apa saja yang bau-bau komunikasi? Komunikasi antar pribadi sudah. Terus teori komunikasi, komunikasi politik. Yang tinggal satu apa? Komunikasi organisasi, pengantar ilmu komunikasi. Nah, berarti sudah tahu ya tentang apa aja sih komunikasi itu, teori-teori dari siapa juga kalian sudah tahu semua nih. Jadi mata kuliah kita ini memang dikhususkan untuk mahasiswa semester 5 dan bobotnya itu adalah 3 SKS. Bagaimana perkuliahan kita? Sebetulnya yang pertama seperti biasa seperti ini ya, di kelas kita diskusi, kita dengarkan ceramah, dengarkan materi, terus ada mengerjakan latihan, simulasi dan sebagainya. Nah, yang tatap muka itu seperti sekarang ini. Sedangkan yang online yaitu lewat LMS, yaitu Fitles. Ada sudah cek Fitles kalian? Ya, jadi semua materi masuknya ke Fitles ya. Nanti tugas-tugas juga masuknya ke Fitles dan seperti biasa kalian setor tugas kalian juga di Fitles. Jadi sepertinya nggak perlu dijelaskan lebih lanjut karena kita sudah sering ketemu ya. Oke, jadi mata kuliah kita ini komunikasi antar budaya. Nah, tapi khusus untuk hari ini pertemuan pertama yang ingin dicapai oleh saya di sini yaitu bahwa kalian mampu menjelaskan kembali apa? Proses komunikasi. Dulu kan kalian sudah belajar tuh, ya kan? Bagaimana sih proses komunikasi? Ada elemen-elemen apa aja sih dalam sebuah komunikasi kan kalian sudah belajar. Jadi kita refresh kembali sedikit dan menjelaskan konsep dasar dari komunikasi antar budaya. Nanti juga di awal ya, jadi masih dasar-dasar dulu. Nah, kita mulai dari foto ini, ya. Kira-kira sekarang gambarkan dulu, deskripsikan dulu foto ini apa? Oke, ada sebuah tangan dan 5 jari. Nah, sedang apa ini? Jari apa aja yang gimana? Dan tunjuk, bertemu, dan seperti ini ya. Sekarang harus cari maknanya. Apa lupa? Kepuasan, menyetujui. Ada lagi? Oke, menyetujui oke, sama. Kepuasan itu maksudnya gimana? Saya lagi terus kerja bisa selesai dengan semua. Jadi ada kesempatan bagus. Nah, bagaimana kalau kita di dunia barat ya? Di dunia barat kita artinya apa? Sama kalau kita? Sama. Berarti kita sedikit meniru
Bukan. Kalau kalian melihat bendera putih di pinggir jalan atau di depan rumah orang, maknanya apa? Ada yang mungkin nggak ada yang menikah. Kalau menikah namanya apa? Jangan apa? Komunikasi dan budaya. Kalian udah belajar nih dari semester 1. Apa sih komunikasi? Apa komunikasi? Kasih bilang. Monik, ayo. Apa komunikasi, Monik? Komunikasi itu pikiran antara personal dan personal, juga bisa dari komunikan ke komunikan. Oke, di sini ada dua personal di sini. Apa tadi? Komunikan Dan komunikator. komunikator dulu dan terus ada apa lagi? Saat. Letaknya di mana? Saat. Jadi ada komunikator, ada komunikator. Gak potong ya, dulu ya. Kelompok banget nih. Jadi komunikasi apalagi itu gimana nanti? Komunikasi itu gimana? Coba dirumuskan dengan ini. Kalau menurut saya komunikasi itu adalah tentang selalu terjadi proses antara dua orang, misalnya Arif sama Lala berbicara sesuatu itu sudah disebut dengan komunikasi. Oke, kalau saya dengan kalian Komunikasi juga. komunikasi juga. Jadi ada dua pihak di sini ya. Ada pihak yang namanya komunikan, ada yang pihak yang namanya komunikator. Siapa yang mengirimkan pesan? Komunikator. Ya, dia mengirimkan pesan ke komunikan. Komunikan menerima pesan, kemudian lagi komunikan membedakan komunikan. Apa namanya? Efek. Apa? Pengaruh. Di balik bahasa Indonesia ada di balik atau feedback. Oh tidak, nanti muncul pasti bangga. Nah, dalam proses ini ada sesuatu apa? Ada sesuatu, ada pesannya tidak 100% sampai dengan benar. Ada apa? Bahasa lain kata depan ini gangguan atau bahasa Inggrisnya noise. Jadi di sini masih ada proses yang namanya gangguan atau noise. Nah, apa kaitannya dengan metode kedua budaya? Sekarang ibu tanya dulu, budaya itu apa sih? Budaya yang kalian tahu lagi? Apa sih budaya menurut tadi? Peninggalan mana? Peninggalan leluhur. Kamu ditulis di sini. Apa? Sudah. Apa tadi? Tentang ciri khas di suatu daerah, contohnya bahasa Jawa, bahasa jadi adat ya, adat di suatu lokal tertentu, terus peninggalan dari leluhur, apalagi jadi ya. Bahasa yang belum terkadai sebelum-sebelumnya. Ya, bahasa kamu senang sama Nadia? Apa lagi? Nah ini kita identitas dari suatu kelompok. Lagi kata apa sih budaya? Contohnya sekarang, contoh budaya apa tadi? Apa tadi beda? Yang lain? Apa contohnya? Pakaian, bahasa, tradisi. Contohnya apa tradisi? Daerah-daerah berbeda tradisi. Kayak misalnya ritual adat masing-masing ya, misalnya kalau perkawinan seperti apa di Jawa, seperti apa di Sumatera, di Sumatera dibagi lagi di Jawa seperti apa, di Padang seperti apa, jadi seperti itu ya. Terus kita baca nih lanjutannya nih, apa sih pengertian dari komunikasi dan pengertian dari budaya? Berarti coba dibaca nih yang komunikasi. Pengertian komunikasi, proses membuat komunikator atau komunikan itu ya pemahaman yang sama terhadap pesan tertentu atau berguna terus dua tiga. Mas, dari apa? Ini kan. Generasi yang berada dari sekolah yang secara umum dianggap sebagai tradisi masyarakat
di tempat kita diberikan dari generasi ke generasi. Tapi coba lihat sekali lagi. Jadi, kita sudah tahu konsep komunikasi, sudah tahu budaya itu seperti apa dan apa. Sekarang, apa sih komunikasi dan budaya? Coba saya Komunikasi yang tentang seseorang mengenai perbedaan budaya. mengenai, berarti temanya lah berbeda. Jadi kalau saya tadi ngomong ke Lala, temanya budaya, lalu itu bisa dikomunikasi dan budaya. Bukan. Jadi apa sesungguhnya komunikasi dan budaya itu? Yang mana bahasa tentang lain berbeda. Oke. Jadi contohnya bahasa yang diambil ya, di sini bahasanya berbeda. Contohnya gimana? Oh ya. Boleh? Ya tadi itu begini. Oke. Ya, nah ini pakai gestur ya, pakai gestur. Ada pakai warna, ada pakai bahasa, ada pakai macam-macam ya, simbolis. Jadi ada makna tertentu. Nah, itu kalau definisi sebenarnya apa komunikasi antar budaya? Komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang berbeda. Ya, jadi komunikasi yang terjadi di antara orang yang punya background budaya yang berbeda. Jadi bukan temanya budaya, tapi background orangnya, komunikatornya ya. Antara komunikator dan komunikat ini berbeda. Nah, apa sih tujuan ataupun urgensinya mempelajari komunikasi yang berbeda? Apa urgensinya? Untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya sehingga kita dapat berinteraksi secara efektif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang yang beragam budaya yang berbeda. Ya, jadi kata kuncinya komunikasi antar budaya. Kata kuncinya adalah berinteraksi secara efektif tujuannya, yaitu memahami dan menghargai. Berinteraksi secara efektif, hubungan yang lebih baik dari orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, ini adalah yang sudah kalian biasa hadapi ya gambar ini. Sama seperti ini tadi. Ini apa namanya? Komunikator. Yang di sini namanya? Di sini ada yang namanya? Di sini ada yang namanya? Terus di mana letak budayanya? Besar. Bagaimana konsep waktu di barat tadi? Konsep waktu di barat, kalau melihat pada gambar jam 12 teh, Pamannya apa? santai. Ya, kita pakai. Bagaimana dengan budaya timur konsep waktunya? Sebabnya Ada pendapat yang lain? Ya, yuk masuk tadi. Gimana lah? Kalau dari barat biasanya untuk waktu yang disingkir. Kalau ketimuran itu lebih ada jarak lambat 5 menit atau seruan 5 menit itu kayak masih on time bagi mereka. Jadi jam apa namanya? Jam apa? Ya. Pernah mengalami situasi ini nggak? Sering, sama siapa? Banyak orang. Berarti budaya timur itu salah ya. Kesalahpahaman apa atau gangguan komunikasi apa bisa terjadi? Gangguan apa yang bisa terjadi di sini? Tapi bisa membuktikan kalau itu terjadi. Si bos itu dia warna biru kan, dia tapi layu ini warna merah itu bisa mengganggu tempat kerjasama. Ya, penghambat hubungan lain ya, bisa terjadi yang namanya kesalahpahaman juga. Mungkin kan gak usah ngomong lagi kalau orang mau kerja sama
dia harus mengerti kalau yang dikira itu diukur-ukurkan. Ya, tidak. Tapi tidak tahu. Kalian relate nggak dengan situasi ini? Kita ketemu di mana? Di komedi, Di pom bensin, di mana dulu? di kafe. Dikasih juga. Gimana perasaan kalian ketika kalian jadi korbannya? Kesel. Karena tidak adil itu. Mungkin kita tidak apa-apa, tapi itu jangan berpengaruh itu. Kesel kan? Pernah jadi pelakunya nggak? Demikian adalah video perkuliahan saya untuk BDD UKT PT Sedos. Atas segala kemenangan dan terima kasih.